Assalamualaikum sahabat. Kita jumpa lagi di channel YouTube Safa Hatta. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sekarang Kak Safa sedang bersama dua orang nih, Teh Feby dan Mas Tommy. Masih ingat nggak di konten sebelumnya? Oh iya Teh. Kakak Safa waktu itu udah menjelaskan tentang perawatan rutin di rumah. Nah, sekarang untuk perawatan rutin di healing center, apakah itu harus rutin? Tergantung Kak, jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di rumah berkala, atau misalnya kalau memang jaraknya dari healing center dekat, bisa langsung ke kita. Nah, nanti Mas Tommy akan mencoba menjelaskan. Kakak mungkin kemarin sudah menjelaskan juga apa saja perawatan yang dilakukan di rumah, apa saja. Nah, kita akan coba demokan biar sahabat-sahabat semua juga lebih paham seperti apa perawatan di rumah atau yang dilakukan di healing center, diapain aja gitu alatnya ya. Oke. Mas Tommy boleh sekarang kita coba untuk demokan ya. Ya. Nah, ini contoh display untuk alat bantu dengarnya. Nah, ketika perawatan di rumah itu biasanya yang harus kita cek itu adalah selangnya. Gitu, apakah selangnya ini ada sumbatan atau tidak, kemudian dari earhooknya juga pun ada cairan atau tidak, biasanya yang menyebabkan suara tidak terdengar oleh si pengguna alat bantu dengar. Dan kemudian kita cek juga dari baterainya, apakah baterainya ini sudah habis atau belum. Kemudian kalau misalkan ada kotor, nah bisa kita bersihkan menggunakan brush. Ini mungkin bisa dibeli di healing center terdekat. Penggunaannya itu bisa buat membersihkan baterai door atau membersihkan permukaan-permukaan di alat bantu dengarnya. Kemudian untuk perawatan di rumah juga, di sini juga ada yang namanya drying jar, kemudian juga ada drying tablet juga. Dan ini penggunaannya itu untuk membersihkan earmole. Barangkali saudara-saudara jauh untuk hearing center, nah bisa dicoba di rumah atau misalkan membeli peralatannya itu di hearing center terdekat kalian juga. Dan ini contohnya seperti ini. Nanti ini dimasukkan cairan, dimasukkan dulu tabletnya. Nah, ini kita masukkan dan masukkan air sampai batas tertentu ya. Nah, nanti dia akan bercampur. Nah, ini diusahakan nanti dicabut untuk earmole-nya dari selangnya, kemudian dimasukkan aja. Nah, mungkin kalau seandainya selangnya sudah lama, itu bisa sekalian dilepas dan nanti selangnya diganti aja. Biasanya kalau Kak Safa kalau udah kuning ya atau mengeras gitu ya. Jadi kan suaranya juga kalau misalnya lebih sering feedback, lebih keluar suara yang nying gitu. Ya, jadi itu walaupun kelihatannya sepele tapi sangat mengganggu ya Kak Safa ya. Mengganggu. Ya. Kita simpan kurang lebih berapa menit ya? Biasanya kalau misalnya untuk ini 15-30 menit pun itu lama-lamanya nggak apa-apa, bisa langsung diambil lagi. Nanti bisa pakai ini, contohnya kita ambil pakai pinset. Ini ceritanya udah lama ya sahabat, jadi nanti kalau seandainya sudah semuanya berasa cukup, kotorannya sudah keluar, nah kita ambil dari nah ini juga ada dua. Kalau misalnya nanti sahabat di healing center ada dua tipe jaring-jaring. Nah ini jaringnya ada dua, ada yang rapat bolongannya, ada yang jaring-jaringnya rada lebar. Nah itu kalau untuk yang lebar itu untuk pencucian tablet tadi untuk earmole. Nah kalau untuk penyimpanan jaring-jaringnya lebih kecil, jadi nanti ini namanya drying palette atau kakak biasanya nyebut apa ini? Ya, drying palette ya. Nah nanti ini dibuka, dimasukkan ke dalam kotak. Nah, nanti dimasukkan. Nah alatnya, kemudian ini alatnya ditaruh di sini. Nah ini berguna untuk biasanya kakak simpen kalau malam ya kak ya. Biar kalau misalnya
kalau misalnya yang nggak punya drying yang elektrik bisa pakai yang ini. Tapi kan untuk pengering elektrik ini kan tidak perlu tiap hari ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk perawatan alat bantu dengar di rumah itu diusahakan penyimpanan ABD-nya atau alat bantu dengarnya itu jangan di tempat-tempat yang lembab. Kemudian juga untuk baterainya, penyimpanan baterai pun perlu diperhatikan, jangan disimpan baterai ini di tempat-tempat yang lembab, karena kalau misalkan kita simpan di baterai ini di tempat-tempat yang lembab, daya tahan baterainya ini yang biasanya seharusnya mungkin bisa sampai 12 hari itu bisa berkurang gitu. Karena Kakak biasanya satu baterai berapa hari Kak? 2 minggu ya. 2 minggu ya. Alhamdulillah. Ya kurang lebih itu masih normal, masih standar normal. Nah, selanjutnya Jadi mungkin kalau baterai cepat habis itu kemungkinan karena lembab gitu ya. lembab. Bisa jadi itu ya. Hati-hati ya juga ya, harus alat bantu dengar bukan hanya alat bantu dengar saja ya. Batu baterai juga harus disimpan yang kering dari lembab. Ya. Nah untuk tester baterainya, sahabat bisa pakai seperti ini, atau kalau misalnya kira-kira udah seminggu ya kan mungkin suaranya akan sedikit melemah kalau baterainya udah mau habis mungkin ya. Kalau Rasanya sama aja. ya mungkin kalau seandainya pengen pasti sih harus pakai ini. Jadi kalau untuk tester baterai ini dia lebih pasti. Kalau seandainya dia sudah lemah itu garisnya udah mau habis ya biasanya gitu. Selanjutnya selanjutnya untuk anak-anak ya yang gitu ya. Nah, selanjutnya barangkali ibu-ibu atau orang tua di rumah menggunakan yang seperti ini, drying jug ini untuk pengeringnya agak rumit. Nah, bisa beli mungkin di center terdekat ini kayak misalkan drying elektriknya. ini macam-macam drying elektrik yang ada Kak. Jadi mungkin kakak yang pakai UV ya, kalau kakak mungkin yang seperti ini ya. Iya, ya seperti ini. Iya, untuk fungsinya juga sama. Ini untuk pengering alat bantu dengar agar alat bantu dengar ini tidak lembab. Gitu. Nah, tadi yang dijelaskan itu mungkin pas begitu kakak kan pakai nih. Pertama yang harus diperhatikan berarti kalau sudah tidak dipakai, baterainya harus dilepas dan disimpan di tempat yang tidak lembab, dan kalau bisa dipastikan yang ada pengeringnya atau silikon gel ya Kak ya. Nah kalau misalnya kira-kira keringetnya banyak, terus kita udah keluar dari misalnya hujan atau apa, dimasukkan ke electric drain ya. Oke. Nah, ya. Selanjutnya untuk perawatan di rumah juga, kalau misalkan udah selangnya sudah menguning atau sudah keras, nah biasanya itu bisa dibeli selangnya ini di hearing center juga, kemudian bisa dipasang mandiri juga di rumah. Nah, caranya dipotong dulu untuk Bagian selangnya, ujungnya ya, bagian ujungnya. sahabat, kita potong. Nah, Ujung meruncing. Ya, meruncing ya. Jadi fungsinya agar si selang ini bisa masuk ke lubang yang ada di earmuffsnya. Nah, iya. Nanti kita masukkan ya. Kita masukkan. Ya. Nah, kita masukkan. Jadi kalau seandainya jauh dari hearing center, Kak, mungkin bisa nyetok di rumah ya. Iya. Ya, sama dengan kakak Safa juga nyetok gitu, bisa bikin sendiri. Biasanya kalau selain selang, apalagi yang bisa kakak lakukan di rumah untuk pembersihan earmuff berkala mungkin ya. Iya. Kira-kira 1 bulan sekali mungkin ya, kalau misalnya kotorannya nggak banyak, atau gimana biasanya kakak? Ya tergantung ini ya, kotorannya atau ini lebih sering yang pakai pengering itu jadi beda ya, jadi kering gitu. Apalagi kulit kakak Safa sensitif gitu ya. Oh, iya, jadi betul. ya harus benar-benar bersih ya. Iya, benar-benar. Nah, bedanya itu kalau misalnya di rumah mungkin pakai tablet, tapi kalau di hearing center kita ada pembersihan yang pakai ultrasonic. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi kalau ini dia sistemnya ada disinfektannya juga. Jadi kalau sobat misalnya ada waktu nih di rumah misalnya udah dibersihkan secara berkala seperti ini, tapi pengen ke hearing center sekalian cek atau fitting gitu ya, boleh gratis biasanya di hearing center. Nanti apa saja yang dilakukan, biasanya dia akan membersihkan dengan ultrasonic ini.
Prosesnya hampir sama dengan yang di rumah, nanti ada cairan khususnya di proses di sini kurang lebih 10 sampai 15 menit, nanti dikeringkan. Dan sesudah dikeringkan jangan lupa selangnya itu kan biasanya suka masih ada air ya di dalam selangnya itu. Nah seperti ini. Nih kalau misalnya tadi proses untuk masukin tubingnya udah masuk tuh, nah nanti prosesnya itu harus tegak lurus memasang selangnya itu ke arah lubang telinganya. Jadi kalau misalnya kira-kiranya masih gini, tetap harus masih ditarik gitu ya. Nah selanjutnya kalau misalnya udah diangkat tuh, kita masukkan air vapornya. Pastikan tidak ada air atau benda-benda yang masih nempel di sini. Bisa pakai tisu, bisa pakai lap kering, tergantung yang ada di rumah. Oke. Selanjutnya kalau misalnya di healing center, sama rutin seperti tadi, membersihkan earmuff dan mengecek kondisi ABD. Nah, biasanya ada beberapa hal yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Tommy juga. Beberapa hal yang misalnya keluhannya masih bisa kita coba cek di rumah. Nah mungkin kakak Safa ini bisa kalau misalnya di rumah ada stethoscope seperti ini. Kalau untuk yang masih anak-anak mungkin yang pakai ibu atau bapaknya. Yang Kak Safa tuh nggak bisa ngetesin, karena lagi dengarnya ini Pak. Jadi sama ibu atau sama bapak atau sama kakak atau sama adik ya. Nah ini fungsinya untuk mengetahui kondisi suara dari alat bantu dengarnya masih bagus atau tidak. Nah misalnya kalau seandainya kok mati ya suaranya, nah langkahnya gimana tuh? Mas Tommy kalau misalnya alatnya mati, biasanya kita lakukan di rumah apa? Kalau misalkan untuk pengecekan di rumah, kalau misalkan alatnya mati, coba kita cek dulu dari baterainya. Nah, barangkali baterainya ini sudah habis, coba diganti menggunakan baterai yang baru. Kalau misalkan baterai baru sudah diganti tapi masih tetap tidak nyala, coba dicek untuk selang irtipnya di sini, apakah ada yang tersumbat atau tidak. Kalau misalkan masih tidak ada yang tersumbat, bisa dibersihkan. Kalau misalkan tidak ada yang tersumbat, masih mati alatnya, coba dicek juga bisa dari konektor baterainya. Gitu. Kalau masih memang sekiranya masih tetap tidak nyala, nah itu bisa langsung dikonsultasikan kepada healing center tersebut. Ya. Gitu. Biasanya kakak keluhan apa tuh yang sering di rumah? Kalau misalnya ada kendala, apa aja tuh biasanya kak? Ya itu biasanya kalau anak-anaknya itu kan aktif ya. Cuma ada orang tua yang bilang ini mengeluh, ini kenapa anaknya dari alat bantu dengar itu sering bunyi. Feedback ya kak? Gitu. Jadi kedengaran di luar, maksudnya ya terdengar dengan orang tua. Itu kenapa kok alatnya bunyi terus ya? Padahal kan seharusnya nggak bunyi ya. Nah itu bagaimana solusinya? Nah, biasanya kalau misalkan alat bantu dengarnya itu terdengar keluar atau terdengar keluar feedback, itu biasanya yang harus kita cek itu apakah selangnya ini atau earmuffnya ini benar-benar masuk ke dalam telinga. Kalau misalkan tidak masuk atau masih ada udara yang keluar masuk dari telinga, itu yang bakal menyebabkan suara keluar itu feedback itu muncul. Kemudian bisa juga kalau misalkan suara volume dari alat bantu dengarnya ini bisa juga dari suara alat bantu dengar ini terlalu keras. Keras ya. Nah, jadi kalau misalkan suara alat bantu dengar ini terlalu keras, itu juga bisa menyebabkan feedback. Gitu. Satu lagi mungkin kalau selangnya sobek. Jadi kalau misalnya selang sobek, cek dulu. Mungkin udah terlihat gitu ya. Biasanya di sambungan antara earmuff sama selang ini. Nih biasanya nih gitu suaranya keluar. Nah, cek dulu. Kalau misalnya masih seperti itu, silahkan datang ke healing center yang terdekat. Nanti biasanya dicekkan kalau misalnya memang tadi kendalanya kata Mas Tommy, fittingannya terlalu tinggi misalnya. Kita biasanya redamkan suaranya, di feedback ulang namanya. Nah tapi kalau seandainya dia earmuffnya misalnya yang longgar, kan kadang kalau anak-anak itu usia masih masa pertumbuhan ya, jadi si lubang telinganya masih berkembang, cetakannya udah lama nih nggak diganti misalnya, biasanya itu ada lubang udara jadi dia feedback juga. Jadi faktornya kira-kira kurang lebih kalau suara feedback itu dari faktor-faktor yang sudah disebutkan tadi. Ini tadi balik lagi untuk yang earmuff ya, terutama earmuff itu kalau untuk anak-anak itu harus diganti earmuff berapa kali ya?
Kalau itu tergantung pertumbuhan anak, ada yang dua minggu nggak mungkin ya, 2 bulan sekali, Nah, 2 bulan mungkin ya, sekali. jadi 3 bulan. Pokoknya ciri-cirinya kalau tadi seperti yang kakak bilang, kalau misalnya dia bergerak sedikit, nah itu udah tanda-tanda harus diganti earmuff yang baru. Ya, itu mesti diperhatikan ya, terutama ya karena percuma juga kan. Nanti tidak terdengar dengan baik, Ya, pasti gitu ya, kalau mengurangi yang- kualitas suara ya kak Iya, ya. betul sekali. Nah, jadi apalagi anak-anak sedang masa pertumbuhan itu cepat sekali karena anatomi telinga ini Telinganya berubah, itu ya. berubah, ya. Jadi harus perhatikan juga dengan earmuffnya. Untuk jenis earmuffnya itu sendiri ada Ada jenisnya. beberapa macam, betul, dan beberapa bentuk. Jadi kalau untuk material dia ada 2. Jadi ada yang soft seperti ini, ada yang keras, yang hard. Nah, untuk bentuknya juga bermacam-macam. Itu biasanya tergantung dari gangguan pendengaran. Nah, biasanya kalau pendengaran ringan dia masih bisa pakai yang kanal yang kecil, atau yang tipenya open tip, atau misalnya ya. yang seperti ini. Nah, tapi kalau seandainya telepon atau misalnya dia di frekuensi tinggi atau rendahnya turun banget, itu kita sarankan menggunakan yang full DTS. Jadi untuk menghindari tadi bocor suaranya. Ya, betul. Ya, jadi tergantung dari kondisi pendengaran pasien juga kalau untuk pemilihan bentuk earmuff. Hmm. Gitu. Jadi kalau untuk anak-anak lebih baik soft atau hard ya? Biasanya sih soft, karena dia lebih fleksibel. Jadi untuk nggak, kan kalau anak-anak kadang kena benturan atau apa luka gitu ya, sensitif. Nah itu yang soft dia lebih fleksibel. Jadi kalau hard kan dia keras tuh, jadi kalau kena benturan atau apa, lecet atau apa, nah itu kan bisa menimbulkan infeksi mungkin. Ya, betul. Nah kalau infeksi, sahabat jangan dulu pakai ABD-nya, Nah, karena itu akan semakin diistirahatkan dulu ya. Betul, betul, Istirahatkan dulu, dan setelah itu kalau misalnya tidak sembuh harus konsultasi ke dokter THT untuk diobati terlebih dulu, baru pakai menggunakan alat pendengar ketika sudah sembuh ya. Ya. Oke, terima kasih banyak ya TPB dan Mas Tommy. Ini penjelasan tentang perawatan alat bantu dengar ini lebih lengkap ya dari kakak sebelumnya. Belum Ya. tapi kak, sebenarnya kalau untuk perawatan bisa dilakukan di rumah. Cuman ada beberapa mungkin yang kayak untuk pengecekan alat bantu dengar itu kan perlu kalau seandainya ini apanya yang rusak, mungkin di rumah kurang paham gitu. Aha. Nah kalau di hearing center kan dia mungkin amplifiernya, mungkin apanya. Kalau udah mentok banget udah nggak bisa di rumah, ya harus datang ke hearing center gitu. Ya. Dan itu juga harus rutin ya. Rutin. Dan satu lagi, kalau seandainya nih misalnya alat bantu dengarnya itu kurang keras gitu misalnya, terus perasaan volumenya atau fittingannya sama, nah itu wajib ke hearing center. Karena apa? Kita bisa melihat lagi, review lagi apakah alatnya memang ada penurunan performanya atau gangguan pendengaran yang berkurang. Ya. Jadi tetap walaupun alat bantu dengarnya dipakai jarang ke hearing center, tetap harus ada hubungan dengan hearing center. Jadi semua terpantau. Jadi kalau misalnya ada penurunan pendengaran, kita coba fittingkan. Kalau digital kan masih bisa kita atur lagi gitu, difittingkan alatnya. Oke, terima kasih sarannya. Ya, Terima sama-sama, kasih. Kakak. Ya, jadi para sahabat pasti sudah mengerti ya bagaimana cara perawatan di rumah, tadi sudah dijelaskan. Kemudian perawatan di hearing center juga harus rutin. Kemudian juga tadi fitting ya. Dan earmuff juga ya, kita sudah menambah pengetahuan tentang earmuffnya. Oke sahabat, nanti kita lanjut ke konten berikutnya ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kakak Safa. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.